Hai, kembali lagi di Paint Studio Class. Di sini kita akan belajar bareng tentang masalah pemberian dimensi secara otomatis di dalam ArchiCAD. Maka caranya ada beberapa step yang harus kita ikuti, yaitu yang pertama, kita harus seleksi terlebih dahulu keseluruhan dinding yang kita inginkan, tetapi hanya untuk yang di eksterior saja. Karena kita akan memberikan dimensi pada dinding eksteriornya. Yang pertama, kita seleksi dinding yang terlebih dahulu. Kebetulan dinding di sini sudah berupa grup ya, tetapi sekarang masih diaktifkan untuk suspend grupnya, sehingga kita bisa nonaktifkan suspend grupnya. Dia akan kembali menjadi satu grup seperti ini. Jika kalian dindingnya belum menjadi grup, maka kalian harus klik satu-satu ya. Jadi misalnya kalian harus klik satu, ini shift ya, sambil pencet shift kita bisa klik atau seleksi dinding yang kita inginkan. Tentunya itu adalah cukup kita seleksi bagian yang eksterior saja, karena di sini kita akan sekali lagi kita akan memberikan dimensi untuk unit eksteriornya. Kemudian kita bisa tambahkan guidelines, dimana guidelines ini kalian bisa aktifkan terlebih dahulu. Itu ada di bagian sini. Kalian bisa klik terlebih dahulu, kemudian kalian arahkan ke salah satu dinding saja. Boleh yang vertikal, boleh juga yang horizontal, bebas. Kemudian kalian berikan jarak misalnya 1 meter ya, sehingga nanti kita akan tempatkan dimensi kita pada jarak tersebut. Tapi mungkin karena di sini ada dinding, kita akan jauhkan lagi agar nanti tidak terkena kepada dinding tersebut. Kita akan jauhkan 750, oke. Artinya cukup. Jadi jaraknya adalah nanti 1 meter 750 mm. Seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke bagian dokumen. Kita kemudian masuk ke bagian annotation dan kita arahkan ke automatic dimensioning, dimana di sini ada dua, yaitu eksterior dan interior. Tentunya karena kita ingin membuat dimensinya berada di eksterior, maka kita klik untuk exterior dimensioning. Dan di sini akan muncul pop-up menu seperti ini, dimana kita bisa memasukkan beberapa nilai dan kita juga bisa uncheck ataupun cek yang kita butuhkan. Seperti contohnya yang pertama adalah overall dimension. Overall dimension ini adalah dimensi keseluruhan ya. Jadi misalnya ada dari dinding sini sampai dinding sini gitu ya. Itu akan muncul gitu panjangnya. Tentu kita butuhkan ini. Kemudian yang kedua adalah dimension external geometry. Apabila teman-teman punya bentuk yang mungkin tidak kotak seperti ini, misalnya bentuknya adalah L atau bentuknya nggak jelas gitu ya. Jadi misalnya kayak di gambaran seperti ini. Untuk yang kedua di bagian sisi paling luarnya itu sama, tapi bagian tengahnya dia berbeda. Maka dia akan membentuk satu dimensi di mana dia terdapat perbedaan geometrinya. Kemudian yang ketiga adalah dimension structure, di mana ini bukan structure, yang dimaksud adalah bukan structure untuk kolom ya, tetapi di sini adalah structure dari wallnya itu sendiri, dari ketebalan dari dinding tersebut. Apabila kalian tidak butuhkan, maka kalian bisa uncheck, atau apabila kalian butuhkan, maka kalian bisa cek. Di sini saya akan cek saja untuk kita melihat seperti mana hasilnya. Kemudian yang keempat adalah dimension opening, di mana opening ini terbagi menjadi dua, yaitu pintu dan juga jendela. Kita bisa ambil untuk dimensinya itu terhadap tengah dari bukaan seperti ini atau pada sisi-sisi samping-sampingnya. Dimana kalau opening end points berarti kita harus menentukan apakah door-nya itu berdasarkan lubang dari dindingnya atau berdasarkan apa kita ingin tentukan. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk lubang dindingnya saja. Dan window pun juga demikian. Dan di sini kita bisa lihat dimension walls by apa? Apakah outer face ataupun core face? Kita bisa pilih antar kedua ini.
Kalau kita ingin mengukur secara keseluruhan, maka kita bisa pilih untuk yang outer face. Di sini saya akan pilih outer face. Karena apa? Karena kita bisa lihat di sini untuk reference line-nya dia mengarahkan ke bagian outnya atau bagian luarnya, sehingga saya akan menggunakan outer face. Kemudian di sini akan ada distance between dimension lines. Jadi jarak antar garis ini nih. Misalnya dari 4 ke 3, ini jaraknya mau berapa? Dari 3 ke 2, 2 ke 1 seperti itu. Di sini kita akan masukkan jaraknya adalah 500 mm atau 50 cm. Seperti itu. Jadi di sini kemudian kita akan untuk bisa kita cek ataupun kita bisa uncheck seperti ini. Apabila kita ingin cek, maka keseluruhan dimensi nanti akan muncul di 4 sisinya. Tapi apabila kita uncheck, maka dimensi tersebut hanya muncul pada satu sisi saja seperti yang kita butuhkan. Kemudian kita akan di sini saya akan pilih untuk yang cek. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini tadi sudah ada guidelines yang sudah saya siapkan, maka saya bisa klik pertama untuk guidelines tersebut, kemudian saya klik tarik seperti ini, kemudian saya klik lagi, maka dia akan muncul seperti ini secara langsung. Wow, cepat kan? Jadi dengan menggunakan fitur pada ArchiCAD ini, kita bisa sangat untuk menghemat waktu ya. Kita nggak perlu klik banyak-banyak bagian dindingnya, karena kalau kita membuat secara manual, bayangkan saja kita bisa klik bagian dimension terlebih dahulu, kemudian kita pilih seperti ini satu-satu, misalnya seperti ini ya, kemudian kita tarik ke arah yang kita inginkan, misalnya seperti ini, baru dia akan muncul. Sudah kita hitung berapa banyak klik yang kita lakukan dan berapa banyak waktu yang kita butuhkan apabila bentuknya tidak sesederhana kotak ini. Jadi dia bentuknya akan misalnya L gitu ya, ataupun di bagian sini juga masih ada seperti itu. Kalian bisa membentuk dengan bentukan yang kalian inginkan, tapi kalian bisa didimensikan secara cepat seperti itu. Dan apabila kalian lihat di sini itu ada 3,5 ya. Jadi di sini tidak ada perbedaan sebenarnya, cuma pada bagian ini dindingnya itu terpisah. Jadi dindingnya terpisah dan dia tetap memberikan dimension untuk yang bagian define dimension geometrinya. Jadi kita bisa lihat di situ ada perbedaan, sehingga itu juga bisa mengartikan bahwa tidak harus bentuknya beda seperti ini misalnya, tidak harus bentuknya beda seperti ini, tetapi kita juga bisa apabila dia hanya terputus seperti itu. Dan itu saja untuk tips kali ini, sampai jumpa di tips-tips berikutnya.